Tidak boleh ada ininya ya, tidak boleh ada topengnya. Aku lebih mudah untuk bilang aku baik-baik aja ke suamiku daripada aku bilang ke Mbak. Jauh lebih sulit tuh aku baik-baik aja. Bohong banget si Sandra ada bahasa gitu. Ini Ya 1 bulan terakhir ya. Oke. 2 bulan terakhir sebenarnya. Tepatnya 2 bulan terakhir ini. Oke. Berarti Mbak Sandra menikmati tidak saat ini? Saat ini duduk di sini dengan suasana ini bersama diri Mbak Sandra sendiri, sekalipun mungkin ada saya, mungkin ada teman-teman yang lain di sini. Enggak ya. Enggak. Ya. Oke. Kenapa? Kenapa ya? Ini kayak belum selesai. Banyak gitu yang belum selesai gitu nggak sih, Mbak Arka? Aku merasa begitu ya. Saya merasa begitu ya. Kalau tadi Mbak Sandra mungkin cerita bicara tentang pikiran kemana-mana, itu berarti sumbernya ada di mana itu? Ketika Mbak Sandra belum bisa menikmati saat ini saja di pikiran. Oke. Pikiran yang kenapa itu berkelana? Pikirannya berkelana memang. Pikirannya seperti kayaknya 1 hari itu rasanya tidak cukup gitu. Kayak 24 jam tuh nggak cukup. Entahkah karena pekerjaan yang kayak kurang terlambat nggak sih? Deadline-nya jam segini nih. Terus kalau belum selesai tuh kayaknya ini belum selesai gitu. Atau juga memang sedang melarikan diri ya. Oke. Biar pikirannya karena saat kita duduk diam itu kan mengendalikan monkey mind itu sulit banget ya, Bu Arta. Atau membiarkan dia berlari kemana-mana terus melihat aja. Saya sedang kesulitan. Oke. Kadang itu kita lupa untuk istirahat sih. Bukan hanya tubuh, tapi mengistirahatkan pikiran kita sendiri. Seperti Mbak Sandra dulu pernah kayaknya yang kemarin, pernah nggak ya kita juga ngobrol, kita menyadari apa adanya saat ini di sini. Jadi pikiran kita tuh tidak terlalu ke depan. Ketika kita berpikir terlalu ke depan, itu justru kita banyak dibayangi dengan kekhawatiran. Kalau kita berpikir tentang masa lalu yang berlebihan, dulu apalagi tentang luka, tentang banyak hal yang mengecewakan, yang tidak menyenangkan, itu kan seperti malah kita membangkitkan luka. Jadi kita tuh seperti membangkitkan luka-luka yang ada di dalam diri kita. Fokus kita di belakang. Padahal segala sesuatu yang sudah terjadi kan tidak akan pernah kembali. Ya, dan hal yang ke depan itu kan misteri. Tidak pasti, misteri. Nah, maka yang bisa kita lakukan hanya apa? Menyadari saat ini. Menerima saat ini. Itu clue-nya ya? Ya, duduk di sini. Tapi sulit banget gak sih? Sebenarnya susah banget gak sih? Anda mengalami ini para penonton saya yang 1000 orang di depan ini terasa gitu gak sih? ya karena kadang kita tuh sering seperti Mbak Sandra tadi katakan, kadang kita itu kurang punya keberanian untuk menghadapi. Iya. Nah, menghadapi termasuk menghadapi rasa sakit itu sendiri. Jadinya kadang ketika mungkin saya hanya mengamati dari beberapa orang mungkin yang bercerita dengan saya dan sebagai seorang pelayan jiwa, melayani jiwa mereka untuk mendengarkan itu, kebanyakan itu mereka itu tidak berani menghadapi rasa sakit itu sendiri. Oh ya, itu mengerikan sih Mbak. Kadang biasanya mengalihkan atau lari, metode pengalihan atau justru lari. Justru itu kan akan semakin bertumpuk di dalam diri. Akibatnya apa? Ketika kita mungkin ada di situasi saat ini yang nyata, itu kita kurang menikmati. Kurang menyadari, bahkan kita kurang mensyukuri mungkin bahwa kita saat ini tuh
nyaman, Iya. mungkin tidak seperti di belahan bumi lain di sana, mungkin yang terjadi sesuatu secara kolektif yang mungkin mereka itu setiap hari harus berdamai dengan ketidaknyamanan, mungkin kekurangan air, kekurangan hal-hal sederhana saja, peperangan mungkin. Nah, itu karena kita terbiasa tidak memiliki keberanian untuk menghadapi rasa sakit itu sendiri. Apa yang membuat itu, Mbak Arta? Maksudnya sehingga kita nggak berani? Saya yakin itu nggak saya aja, pasti semua orang, berapapun usianya ya, sangat muda atau sudah sangat senior mungkin, menurut saya itu semua kita terjebak di hal kayak gitu. Sehingga kayaknya ada satu momen saya duduk bersama orang terdekat gitu, beliau tahu-tahu bilang gini, nggak kerasa ya udah segini aja, nggak kerasa ya cuma sampai segini aja, nggak kerasa ya kayaknya aku sudah setua ini gitu. Kayaknya ada banyak fase yang hilang atau yang memang tidak dinikmati ya sih Mbak. Apa sih yang bikin gitu Mbak? Ya karena kita mungkin secara manusia kan kadang kurang untuk mau jujur pada dirinya sendiri. Jadinya kadang kita tertuntut untuk memenuhi ekspektasi yang ada di luar diri kita, sehingga kita terlalu sibuk untuk apa? Memenuhi ekspektasi apa kata orang dan lain sebagainya itu, sehingga kita kurang memiliki ruang sebenarnya untuk diri kita sendiri jujur, berani menghadapi rasa sakit itu sendiri. Karena ketika rasa sakit itu kita hadapi, itu sebenarnya ketika kita masuk kepada rasa sakit itu sebenarnya nanti netral, tidak ada sukacita dan duka cita sebenarnya. Baik. Ketika kita malah justru mengalihkan itu seperti metode pengalihan, misalnya begini, saat ini misalnya Mbak Sandra itu makan pete. Iya. Makan pete, efeknya mungkin akan mungkin ada bau mulut atau ada sensasi rasa pete yang khas. Nah, lalu Mbak Sandra akan ketemu dengan mungkin banyak orang atau apa, aduh nanti petenya ini gimana nih? Ya ini. Itu saya ibaratkan analoginya seperti rasa sakit. Nah, atau dengan diri Mbak Sandra sendirilah, tidak usah dengan orang. Nah, untuk menghilangkan pete yang paling mudah itu dengan memakan sesuatu lagi kan? Iya, makan permen. Untuk menghilangkan. Nah, untuk permen misalnya manis, atau kadang orang memilih memakan juga yang lain, jengkol juga kan malah nambah masalah gitu. Jadi kadang orang itu mengalihkan, tidak menghadapi rasa petenya itu, kemudian kita membiarkan saja, mungkin kita akan makan makanan lain, tapi tidak dengan tujuan untuk menghilangkan. Berbeda kan? Kita berbeda dengan kita punya tujuan untuk menghilangkan, dengan kita membiarkan itu kan nanti hilang sendiri juga kan? Entah itu nanti juga karena kita minum, karena kita nanti akan berlalu dengan sendirinya. Ibaratnya kan tidak ada yang abadi, rasa sakit, rasa senang itu kan akan berganti terus. Tapi kan nggak segampang itu Mbak Arta. Segampang itu nggak sih? Teman cerita. Aku penasaran deh, apakah semudah itu gitu? Maksudku, iya menghadapi rasa sakit, setiap kita mengalami rasa sakit setiap hari terus. Kenapa merasa tidak mudah? Karena menolak. Oh iya. Karena tidak mau menghadapi rasa sakit itu. Ya nggak ada yang mau sakit gak sih? Adanya seneng sama seneng banget, enak sama enak banget. Iya benar, benar gak sih? Benar gak sih 1000 penonton yang depan aku? Padahal itu kan inilah hidup, bahwa hidup itu juga kita harus berani menghadapi rasa sakit itu sendiri. Karena rasa sakit itu akan membuahkan apa? Kekuatan. Bagaimana caranya? Ketika apa? Ketika saya bilang bahwa ini harus dilewati. Ketika merasakan rasa sakit, iya. Disadari, diakui. Kadang orang nggak mau mengakui kalau dia terluka. Gengsi dong. Ya itu karena memenuhi ekspektasi masyarakat atau kita terbiasa menggunakan topeng. Tapi apakah kita harus menggunakan topeng bersama diri kita sendiri? Sehingga pun kita akan menjadi sulit menikmati momen bersama diri kita sendiri. Di ruangan ini mungkin, ketika mungkin Mbak Sandra harus sendiri,
menikmati dengan diri. Karena kita nggak jujur sama diri. Karena kita pun memakai topeng pada diri kita sendiri. Berat. Bisa nggak selesai aja? Nah, paling tidak kan kita memberi ruang pada diri kita sendiri itu untuk jujur sama diri. Diakui kalau kita tuh terluka. Step awal itu dulu. Diakui dan disadari bahwa kita terluka. Tapi itu berat sekali loh Mbak Arta. Itu penuh air mata, penuh. Ya nggak apa-apa kan? Kenapa sangat sulit sekali untuk menerima emosi kesedihan? Sedih sih berapopo, nggak apa-apa kan sedih. Ya, jangan lama-lama sih. Tapi ya lama atau tidak itu tergantung bagaimana kita mau untuk menerima itu tadi. Ketika disadari, diakui, nanti tuh tanpa sadar diterima. Kalau diterima tuh ya netral nanti. Kalau misalnya masih sakit terus nanti ada amarah, ada dendam, ada apa? Kenapa dunia ini? Berarti kan dia belum mau mengakui bahwa dia terluka. Aku nggak mau terluka. Aku nggak boleh sedih. Iya betul. Aku untuk capek siapa? sedih. Untuk siapa? Aku capek terluka. Capek ya nggak apa-apa. Kalau capek katakan pada diri sendiri ya capek. Aku lelah. Mungkin dengan journaling nulis. Aku lelah. Aku lelah ditulis terus. Aku capek. Dilepaskan. Dilepaskan dulu. Kalau memang sulit. Kalau kita sudah mengakui itu kan berarti kita menyadari bahwa oh ini mungkin ada emosi yang harus dilepas agar tidak menghambat diriku. Mungkin untuk apa? Menyadari tentang esensi kehadiranku paling tidak di bumi ini dalam spektrum yang luas misalnya. Dalam yang kecil dulu aja, tapi kita mau untuk itu tadi mengakui, jujur sama diri. Mau nggak jujur sama diri? Percaya nggak Mbak Arta? Mbak Arta selalu bilang ke saya, teman cerita, selalu bilang Mbak Sandra jangan lupa journaling ya. Di 2 bulan terakhir ini itu adalah hal yang paling menakutkan untuk dilakukan. Gak tahu, aku takut misalnya ngambil iPadku lagi, terus atau melihat kertas kosong dan ada pulpen di situ, itu menakutkan untukku. Kenapa? Ya takut aja. Takut aja, kayak apalagi ini yang harus dihadapi gitu. Bisa nggak satu momen ini terus di-delete, terus ayo dimasukin yang baru gitu. Itu kayak satu, ini delete nih. Pengalihan dong. Iya, walaupun sudah berkali-kali dikatakan loh, jangan dialihkan, itu sulit loh. Mari kita hadapi. Mbak Sandra bersedih hari ini? Oh sangat. Oke. Mbak Sandra merasa terluka? Sangat. Mbak Sandra ingin menangis? Ya, lepaskan, tidak apa-apa. Menangis itu tidak apa-apa. Mbak Sandra butuh pelukan hari ini? Oke. Hari ini Mbak Sandra bersedih? Iya. Meskipun di depan kamera. Oh iya, sangat. Mbak Sandra jujur hari ini dengan tidak boleh ada ininya ya, tidak boleh ada topengnya. Aku lebih mudah untuk bilang aku baik-baik aja ke suamiku daripada aku bilang ke Mbak Arta. Jauh lebih sulit untuk bilang Mbak Arta aku baik-baik aja. Bohong banget si Sandra ada Mbak Arta gitu. Ini adalah salah satu momen di mana itu bisa menjadikan Mbak Sandra itu malah melahirkan menebar energi kepada banyak orang tentang apa? Begitu pentingnya ternyata apa? Jujur. Iya. Begitu lelahnya ternyata kita semua selama ini tuh menggunakan topeng. Iya, betul. Terus ternyata 2 bulan kita ketemu lagi, saya sudah melahirkan dan dia ada di surga ternyata. Sekarang itu jauh lebih menyakitkan sih. Itu kehamilan ketiga yang gagal lagi aku. Gitu, itu membuat ini sih. Saya nggak percaya diri ya. Misalnya yang menakutkan itu adalah ternyata proses kehamilan itu yang kata orang semua menyenangkan itu ternyata sungguh mengerikan. Sungguh mengerikan Mbak Arta. Jadi saya harus setiap hari deg-degan. Ini bayangin pas bangun tidur di setiap kebahagiaan yang aku rasakan itu kadang-kadang aku masih ngerasa gini. Nah, ini baik-baik aja kan dari semua kegagalan gitu. Ini baik-baik aja kan, setiap ketemu dokter dia bilang, baik-baik aja San. Nah, terus satu waktu tanpa ada aba-aba, tahu-tahu kok sakit
perut 1:30 pagi, lahiran 5:30, 10:30 siang saya kira. Iya, jam 10 pagi, jam 9:30 pagi bayinya sudah dikebumikan. Saya nggak ikut karena saya masih di rumah sakit. Terus jam 10:30, saya kira 11:30 saya sadar. Yang mengerikan ternyata di situasi itu, jadi 11:30 saya sadar. Terus saya sadar di posisi kayaknya ruang transit operasi deh. Kayak kita kalau kelar operasi itu kan ada ruang transit gitu ya. Di ruang transit itu ada bayi nangis. Jadi karena saya ini total biusnya, jadi pas bangun itu kaget dengar suara bayi nangis. Saya pikir itu anakku. Jadi hampir ke semua orang, dia ada hampir sejaman, semua orang saya panggilin menanyakan anakku di mana. Itu itu. Nah setelah itu yang sulit adalah memastikan kalau untuk memindah foto USG itu sungguh ini sih. Aku takut banget mindahnya. Bukan takut mindahin, maksudnya membuka saja aku nggak berani, nggak berani saya belum berani. Buka lagi buku pink itu saya nggak berani. Datang lagi ke dokter yang ya 3 bulan lagi nanti kita program ya gitu. Tadi sebelum kegiatan ini, acara ini kita mulai tuh, saya masih tanya sama Mbak Arta, ada nggak yang saya bisa punya anak tanpa perlu melewati proses kehamilan itu, saking saya takutnya untuk menghadapi itu sebenarnya. Terus di 2 minggu terakhir, di 2 bulan terakhir ini yang saya lakukan adalah Sabtu dan Minggu saya bangun pagi-pagi, terus saya cari kereta tercepat terpagi ke Solo, mengikuti semua acara yang sebenarnya nggak tahu juga acaranya, cuma jalan-jalan mondar-mandir dari, bayangin aku bisa jalan kaki dari stasiun Jebres ke balapan. Saya jalan kaki 2 sama suami, berhenti sampai, jadi nanti sudah naik kereta lagi sampai di rumah udah capek kan, tidur. So kita mulai lagi besok hari dengan melakukan hal yang sama. Kalau aku libur 2 hari tuh kayak gitu. Terus hari Senin itu kayak, udah hari Senin? Ya yuk. Terus gini deh, kayaknya tadi tuh saya gini, kayaknya aku realita lalu, memori yang dulu dengan realita saat ini tuh bercampur jadi satu gitu. Dan saya, waduh aku kelelahan nih. Apa yang dirasakan Mbak Sandra ketika sudah menceritakan ini baik dengan saya maupun ini akan ini semua juga mana? Jangan dengar. Aku jadi malu. Gak apa-apa. Itu apa yang dirasakan? Ini kan kita tentang Mbak Arta ya, bukan tentang aku nggak sih? Teman ceritanya aku salah satu bagian dari pelayan jiwa. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan setelah bercerita? Ya jauh lebih lega ya. Lega? Iya, suaranya beda ya. Jauh lebih lega ya. Maksudnya jauh lebih lega karena mungkin suami saya juga merasakan beban yang sama, tapi kayak gimana ya? Saya nggak tahu deh kalau laki-laki dengan perempuan apakah ada perbedaan dalam menanggapi ekspresi. Iya. Tapi secara spiritual nampaknya beliau jauh lebih kuat, sehingga beliau selalu bilang ke saya bahwa ya nanti kita akan bertemu lagi dengan anak kita, nanti kita akan ketemu lagi. Dia nggak kemana-mana gitu. Ada satu tempat yang jauh lebih abadi daripada dunia ini untuk kita ketemu lagi. Tapi kayaknya nggak sesederhana itu untukku sih. Saya belum bisa membuat itu jauh lebih sederhana gitu. Nggak apa-apa. Jadi ini yang kemarin kita bicarakan di podcast sebelumnya, bahwa setiap orang punya berhak, punya ruang untuk didengar. Iya. Dan setiap orang itu butuh keberanian untuk didengar, dan mau untuk mendengar. Untuk didengar pun butuh keberanian. Aku tuh kayak habis ini kalau ini tayang, aku nggak berani nonton. Ini udah aku kemana-mana nih, gimana nih? Nah, paling tidak Mbak Sandra, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Mbak Arta. Memberanikan diri untuk berbagi. Terima kasih diri. Thank you self. Jangan dipeluk dirinya. Terima kasih. Makasih Sandra sayang. Iya. Teman-teman, untuk mengapresiasi diri.
kita bilang ke diri menyayangi, yang sering mungkin kita yang selalu diingatkan Mbak Arta kepada saya hampir setiap kami berjumpa. Kadang hampir di setiap kita chat beliau selalu bilang, jangan lupa ya Mbak Sandra menyayangi diri. Kali pertama kita bertemu juga selalu yang dikatakan kepada saya adalah jangan lupa menyayangi diri. Orang yang saya tidak pernah ketemu ketika pertama kali berjumpa terus bilang sama saya, jangan lupa Mbak Sandra menyayangi diri. Saya selalu gini, hah siapa nih? Pertama kali ketemu langsung bilang gini. Ternyata tuh itu yang membuat akhirnya kita bertemu sampai sekarang nih. Makasih banyak ya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk menyayangi diri. Bahkan kita pun boleh bilang minta maaf kepada diri kita sendiri dan berterima kasih. Jangan lupa. Coba Mbak Sandra lakukan saat ini. Tolong peluk dirinya. Terima kasih Sandra. Aku menyayangi Sandra. Katakan. Aku menyayangi Sandra. Lagi. Oh. Aku menyayangi Sandra. Aku menyesal jika selama ini tanpa sadar aku pun banyak mempersulit. Ini aku dijadinya nih. Aku menyesal. Aku menyesal jika selama ini tanpa sadar aku pun banyak mempersulitmu. Oh, aku pun banyak mempersulitmu ya. Maafkan aku Sandra. Maafkan aku Sandra. Ulangi lagi. Maafkan aku Sandra. Ulangi lagi. Ya apa nih? Berarti yang ada banjir. Maafkan aku Sandra. Ya, kita akan baik-baik aja Sandra ya. Kalau lagi nggak baik-baik nggak apa-apa. Terima kasih Sandra. Ya, terima kasih. Terima kasih Sandra. Sudah bertahan sampai hari ini. Ya, aku sedang capek. Aku sedang capek banget. Aku sedang lelah. Sandra sedang lelah tuh betul. Ya. Nah. Betul. Terima kasih Mbak Arta. Terus untuk teman-teman cerita, teman kita yang di depan, yang lagi nonton gitu ya, apa sih yang harus dilakukan Mbak Arta? Jujur pada diri. Kalau misalnya, ini aku beruntung, aku ketemu Mbak Arta hari ini. Kadang ada yang benar-benar menghadapi itu sendirian. Nah, untuk teman-teman yang mungkin menghadapi sendirian, tentang apa yang dialami dalam dinamika kehidupan, mungkin tadi yang Mbak Sandra lakukan boleh dicoba, dan teman-teman pun boleh menulis surat bercerita kepada diri sendiri. Tolonglah tulis surat. Mungkin Anda terluka oleh seseorang atau keadaan atau orang tua atau apa, tulis surat pada mereka. Sekalipun surat itu tidak diberikan, tapi paling tidak teman-teman punya ruang untuk melepaskan emosi-emosi itu yang mungkin menghambat teman-teman untuk akhirnya menjalani atau menyadari keadaan saat ini. Yang tadi seperti Mbak Sandra tanyakan, kenapa kita sulit menikmati atau menyadari momen saat ini? Ya. Karena apa yang terjadi ke depan bisa saja itu hasil dari saat ini. Maka kita harus berkesadaran untuk menyadari apa adanya saat ini, mensyukuri, bahkan menyadari bahwa kita sedang terluka, bahwa mengakui kita sedang tidak berdaya, dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa. Jadi berapapun usianya, maksud saya anak muda, dewasa, senior sekalipun, di saat bilang aku seterluka itu, aku sangat-sangat capek, itu boleh. Dan itu boleh. Dan satu lagi bahwa kita harus saling mensupport. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga ketika kita pernah mengalami, pasti semua orang pernah mengalami rasa sakit, maka justru itu menjadi menjadi berkah untuk kita pun bisa memahami orang lain. Agar kita pun mensupport orang lain, berhenti menghakimi orang lain, beri ruang, paling tidak kita menjadi pendengar. Ya. Mendengarkan itu sudah cukup, karena tidak semua orang itu butuh solusi, hanya butuh didengarkan, hanya mungkin butuh ruang untuk diterima. Nah, jadi mari kita bersama untuk stop menghakimi, terutama sesama perempuan ya, karena banyak sekali perempuan tanpa sadar saling menghakimi satu sama lain. Nah, maka pada momen hari ini, saat ini kita bersama untuk bicara bahwa kita saling support itu adalah kekuatan ya. Karena kita nggak apa-apa kalau kita tuh lagi nggak baik-baik saja, itu nggak apa-apa. Dan mari kita mendukung sesama perempuan, karena
perempuan itu kan punya insting saling mengasuh ya. Ya. Mengasah pengetahuan, mari kita mengasah pengetahuan, mengasihi tanpa syarat, dan mengasuh ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri kita sendiri dulu, untuk mungkin kita bisa mengasuh ketidaksempurnaan yang ada di dalam kehidupan. Baik. Terima kasih Mbak Arta. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah dengerin aku 30 menitan kayaknya. Terus melihat bagian sedih-sedihnya ya nanti jangan jadiin meme lah pokoknya. Semoga tadi sedih-sedih sudah tergantikan dengan tawa kita hari ini. Semoga Anda dimanapun Anda berada, dimanapun apapun keadaan Anda saat ini, yang lakukan yang tadi sangat membantu. Walaupun berat, tapi harus dilakukan. Harus dihadapi. Iya, harus dihadapi. Baiklah, terima kasih Mbak Arta. Sampai kita ketemu lagi ya. Ya. Dah. Terima kasih.